Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, saya Dr. Imal, dokter bertugas di klinik pada hari ini ya. Kalau boleh tahu yang berobat siapa Pak? Istri saya Oh, istrinya. Istrinya mau ngapain ya Pak? mau pasangin Pak. KB. Iya. Oke. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa istrinya Pak? Asli Bu Astri. Untuk usianya 28. 28. Kemudian alamatnya? Alamatnya di atas Sunda. Ya, sudah. Baik Pak. Sebelumnya untuk pemasangan implan ini emang udah ada diskusikan atau gimana Pak? Sudah. Sudah. Udah ada dibandingkan dengan KB-KB lainnya, entah itu IUD atau pil KB atau emang KB Indomaret aja? Sudah. Sudah. Baik, jadi dari bapak dan ibunya maksudnya pakai implan ya. Nah, sebelumnya ada riwayat alergi Pak, alergi anestesi, alergi obat-obatan? Tidak. Nggak ada. Untuk riwayat penyakit, ada riwayat penyakit Pak? Tidak ada juga. Nggak ada juga. Riwayat pengobatan akhir-akhir ini? Tidak ada. Nggak ada. Baik, jadi nanti untuk prosedurnya mungkin akan terasa kurang nyaman ya Pak buat istrinya, karena kan nanti bakal ada tindakan masukin benda gitu, alat implan. Kemudian untuk setelah pemasangan tuh si istri bapak nggak boleh berkegiatan yang terlalu berat. Jadi kayak nggak boleh terlalu capek, nggak berat-berat tuh nggak boleh ya. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Sudah cukup. Cukup, baik, nanti bapaknya boleh menemani untuk pemasangannya ya, supaya istri bapak lebih nyaman. Boleh bapak sama istrinya ke meja, kita lakukan tindakan. Baik, selanjutnya kita pastikan pelayan sudah mencuci lengan bagian atas dengan sabun dan air untuk membilasnya. Kemudian kita pastikan juga tidak ada sisa-sisa sabun di lengan bagian atas pasien. Kita bantu pasien untuk berbaring di atas meja dengan posisi lengan yang mudah untuk pemasangan dan nyaman untuk klien. Punten ya Ibu, boleh berbaring. Kemudian kita persiapkan kain bersih untuk tempat pasien meletakkan lengannya. Kemudian kita tentukan tempat pemasangannya optimalnya 8 cm di atas lipatan siku bagian median. Jadi di sini kemudian kita gambarkan garis imajiner untuk memperkirakan lokasi penempatan implannya. Lalu kita persiapan alat dan yang akan digunakan, yang dimana ada untuk alat implannya sendiri, kemudian deduk bolong steril, kemudian mangkok steril, kemudian spuit yang sudah diisikan dengan cairan anestesi, larutan antiseptik, kemudian kain kasa dan juga penjepitnya untuk membantu kita membersihkannya nanti. Selanjutnya saya sudah mencuci tangan dan melakukan WHO dan menggunakan sarung tangan. Sini saya akan melakukan disinfektan terlebih dahulu di bagian yang akan kita lakukan insisi nantinya. Setelah itu kita pasangkan deduk bolong. Lalu kita lakukan anestesi lokal pada lokasi yang akan kita lakukan insisi. Kita aspirasi terlebih dahulu. Jika tidak ada darah baru kita masukkan. Aspirasi, masukkan. Aspirasi, masukkan. Aspirasi dan pemasukan. Setelah itu kita tunggu sekitar 2 menit sampai obat anestesi bekerja. Setelah itu kita coba cubit bagian tangan pasien. Punten Ibu, apakah nyeri? Apakah masih terasa nyeri? Jika tidak, berarti anestesi sudah mulai bekerja. Setelah itu kita akan melakukan pemasangan implannya. Selanjutnya karena anestesi sudah bekerja, kita insisi sedikit di bagian yang akan kita lakukan pemasangan dari implannya. Setelah kita insisi, kita masukkan. Setelah itu kita dorong menggunakan pendorongnya. Bukan ya Ibu? Sembari kita tarik.
Setelah itu jika ada darah, kita tahan menggunakan kain kasa sampai perdarahannya berhenti. Setelah itu jika sudah, kita tutup menggunakan Hansaplast di bagian pemasangannya, dan kita ajari pasien untuk melakukan perawatan luka di rumah. Baik, selanjutnya sini kita melakukan pelepasan dari implan KB implan ini, di mana kita pastikan lengan pasien bagian atas yang terpasang implan sudah dibersihkan, kemudian tidak ada sisa-sisa air dan sabun yang masih berada di lengannya. Kemudian saya akan mencuci tangan dengan WHO dan memeriksa lengan atas yang terpasang implan untuk memastikan implannya teraba dan menentukan lokasi insisi implannya di sekitar sini. Jadi kita akan melakukan insisi di bagian sini sedikit untuk menarik si implannya. Kemudian kita sudah mempersiapkannya, jadi sudah dipasang bolong, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan anestesi lokal dan yang nantinya untuk tempat lokasi insisi. Dan ibu, kita tusukkan, kemudian kita aspirasi. Jika tidak ada darah, kita masukkan. Kemudian aspirasi, masukkan. Kemudian aspirasi dan masukkan. Setelah itu kita pijat daerah anestesi untuk membantu penyebaran dari anestesinya. Setelah itu tunggu sekitar 2 menit. Punten ibu, apakah masih terasa atau sudah mulai kebas? Oke, jika sudah kebas, kita bisa melakukan insisi untuk pengambilan si implannya. Selanjutnya kita insisi sedikit di lokasi yang sudah kita tentukan. Kemudian kita tarik implannya secara perlahan sampai keluar. Kemudian jangan sampai implan ini juga patah, dan tunjukkan kepada pasien bahwasannya implannya masih utuh. Punten ibu, ini untuk implannya masih utuh ya. Lalu kita letakkan di mangkuk. Setelah itu jika ada perdarahan, kita tutup menggunakan kasa steril untuk membantu mengurangi perdarahannya hingga perdarahan berhenti. Setelah itu jika sudah berhenti, bisa kita plester untuk menutupi lukanya. Alhamdulillah ibu, untuk pelepasan KB-nya sudah selesai ya. Jadi nanti mungkin kan masih ada lukanya, nanti bisa dirawat di rumah untuk mengurangi perdarahannya juga, dan untuk mencegah terjadinya infeksi. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.